Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullah fi sirri wal alaniyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat-nikmat itu tentunya kita tidak ada daya dan upaya apapun sebagai makhluk yang lemah, sebagai hamba yang tidak mampu. Maka penekanan terhadap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar menjadi prioritas. Rahmat salam senantiasa terlimpahkan kepada haribaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita semuanya tergolong umat-umat yang benar-benar diakui menjadi umat Rasul, mendapat hal yang luar biasa. Nikmatan luar biasa adalah syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita, terlebih-lebih kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang yang beriman, tentunya kita tidak terlepas dari segala aktivitas kita sehari-hari, dari amaliyah-amaliyah kita, baik amaliyah yang orientasinya terhadap dunia ataupun amaliyah yang orientasinya kepada akhirat. Karena ada beberapa hal, ada amaliyah yang orientasi hanya mutlak kepada dunia, ada amaliyah yang orientasi kepada akhirat. Ada lagi amaliyah yang orientasi karena Allah Subhanahu wa taala. Lah, dari tiga aspek amaliyah ini yang terpenting, yang paling luar biasa adalah ketika kita mengamalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dibarengi dengan niatan yang ikhlas, niatan yang tulus, bahwa apapun yang kita lakukan dari sisi pekerjaan kita sehari-hari, misalkan seperti kita mencari nafkah untuk keluarga kita, kita bekerja, kita melaksanakan tugas sebagai pegawai, sebagai karyawan, apapun itu diniati lillahi ta'ala. Karena keabsahan amal apapun itu, keutamaan amal apapun itu tergantung kepada niat kita, termasuk niat kita menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi innamal a'malu binniyat, keabsahan amal, keabsahan perbuatan semua tergantung kepada niatnya. Terlebih-lebih kita saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Mulai terbitnya matahari sampai sore hari yang betul-betul dibutuhkan niat yang luar biasa. Karena tanpa adanya niat yang tulus, tanpa ada niat yang benar-benar ikhlas, kita tidak akan bisa sampai pada titik ujung selesainya proses amal. Makanya seperti tadi saya sampaikan,
keabsahan amal apapun tergantung kepada niatnya. Maka ada salah satu makalah, ada salah satu qaul yang mengatakan bahwa la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. La yudkhilu orang manjingaken, ngamal itu tidak akan bisa memasukkan kepada seseorang masuk surga. La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Amal itu tidak akan bisa memasukkan diri kita pada masuk surga. Wala yujiruhu minan nar, dan tidak akan menyelamatkan kita dari api neraka. Wala ana illa bi rahmati minallah. Akan tetapi apa saja itu atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga puasa kita mulai dari pagi hari sampai sore, kemudian malam kita berzikir dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan, kita hanya berupaya maksimal menjadi hamba-hamba yang soleh, berupaya maksimal menjadi hamba-hamba yang baik. Untuk apa? Untuk menggapai diri kita orang-orang muslimun kamil, menjadi orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar amal-amal kita yang diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala bisa membawa kebaikan untuk diri kita. Karena amal kita belum tentu menjadi hal yang baik untuk diri kita. Bisa jadi ketika kita berupaya melakukan sesuatu hal, karena kita dibarengi dengan rasa ta'ajub, rasa riya, punah, sirna semua amal-amal kita. Untuk itu, kepada kaum muslimin muslimat, ayo kita bersama-sama tata hati kita. Ikhlaskan niat kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dengan tulus, dengan ikhlas, satu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sebagai orang awam seperti kita, terkadang melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu lillahi ta'ala, menggapai pada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang terasa berat dan makomnya tidak sesuai dengan diri kita. Tapi setidaknya bahasa orang Jawa mengatakan, guguraken kewajiban kita dengan harapan apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk diri kita, bisa bermanfaat untuk batiniyah, dohiriyah, batiniyah, hati kita. Dan yakinlah bahwa ketika kita melakukan sesuatu, dibarengi dengan rasa senang, dibarengi dengan rasa cinta, tidak akan menemukan kebosanan sama sekali. Itu yang dapat kami sampaikan kepada para kaum muslimin muslimat. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan kita alhamdulillah sudah sore hari. Kami hanya mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tergolong orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.